Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, pihak Kemenaker akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi upah atau gaji termin pertama ini. Lalu, kapan termin kedua akan dimulai? Insya Allah akan diberikan pada akhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Teman-teman harap bersabar, pasti akan kami salurkan bantuan ini. Halo warga, Assalamualaikum. Wargaku, Kementerian Ketenagakerjaan memaparkan pembayaran subsidi upah bagi karyawan bergaji di bawah 5 juta rupiah telah selesai dicairkan pada termin pertama. Walaupun dalam pencairan di termin pertama ini masih dilakukan hingga ke tahap 5, karena ada penyesuaian data karyawan di BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening yang dimiliki. Namun, bantuan subsidi gaji atau upah sebesar Rp600.000 ini telah berjalan cukup maksimal. Besaran subsidi upah yang diberikan selama 4 bulan dengan total penerima akan mendapat Rp2,4 juta per orang. Bantuan ini disalurkan dalam 2 termin, masing-masing sejumlah Rp1,2 juta, di mana termin pertama terdapat 5 tahap pencairan. Sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia mengungkapkan, setelah seluruh tahap penyaluran tahap kelima ini selesai, maka penyaluran subsidi upah atau subsidi gaji termin pertama telah usai. Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, pihak Kemenaker akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi upah atau gaji termin pertama ini. Lalu, kapan termin kedua akan dimulai? Insya Allah akan diberikan pada akhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Teman-teman harap bersabar, pasti akan kami salurkan bantuan ini, kata Bu Ida Fauzia dalam konferensi pers virtualnya hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 kemarin. Hingga saat ini, data yang telah diterima oleh Kemenaker dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 12,4 juta orang. Dari data ini telah disalurkan bantuan kepada 10,7 juta penerima, atau 92,48%. Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 745.669 orang. Seluruh proses ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus tahun 2020. Secara rinci, Bu Ida memaparkan bantuan subsidi upah atau gaji tahap 1 telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima, atau setara 99,38%. Tahap 2 telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima, atau setara 99,38%. Tahap 3 tersalurkan kepada 3.476.122 penerima, atau setara 99,32%. Dan tahap 4 telah tersalurkan kepada 1.834.177 penerima atau setara 69,18%. Sementara untuk tahap 5, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data. Untuk tahap 5 pada tanggal 29 September 2020, Kemenaker menerima 578.230 data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, selang sehari pada tanggal 30 September 2020 kemarin, kami menerima tambahan data sebanyak 40.358 calon penerima. Agar memudahkan proses dan simplifikasi data, maka kami anggap tambahan data tersebut sebagai bagian dari tahap kelima, sehingga totalnya sebesar 618.588 data penerima.
Diakui Kemenaker, dalam proses pencairannya terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan sehingga menghambat penyaluran subsidi gaji atau upah. Antara lain, masih ditemukan duplikasi rekening, kemudian rekening karyawan yang sudah tutup, rekening hanya pasif hingga rekening tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK dan rekening tidak terdaftar. Namun tidak perlu khawatir, Kemenaker akan berupaya sebaik-baiknya untuk memeriksa dan melakukan checklist sebelum menyalurkan bantuan melalui bank penyalur. Menaker berharap bantuan subsidi upah ini dapat meringankan kehidupan rumah tangga para pekerja, terutama mereka yang tengah kesusahan akibat pandemi COVID-19. Secara makro, estimasi yang telah dilakukan sementara ini menunjukkan subsidi upah atau gaji dapat mendorong konsumsi rumah tangga sebesar 0,4 hingga 0,7%. Meningkatnya konsumsi rumah tangga diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga informasi tadi bermanfaat buat warga semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, silakan tuliskan di bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.